Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, konsep demokrasi banyak diterima oleh negara-negara Islam sebagai ahlu sunnah. Jika terjadi pengundian pemilu, apakah harus keluar atau bagaimana demi taat kepada pemerintah? Ada kaidah besar yang tidak boleh kita lupakan. Apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk. Siapa makhluk ini? Siapapun. Mau orang tua, ibu, penguasa, atasan, siapapun tidak boleh kita taati kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika kita tidak ikut-ikutan memilih itu keluar dari prinsip demokrasi? Kan tidak. Tidak. Mereka mengatakan tidak memilih adalah sebuah pilihan. Kan begitu. Dihalalkan oleh demokrasi sendiri. Jadi ya tidak melanggar, tidak berarti tidak taat kepada penguasa. Ya. Dulu tahun mungkin pemilu terakhir zaman Pak Harto, ya, ada seorang tokoh besar mengatakan untuk tokoh partai besar, untuk kali ini aku tidak memilih, dan dibiarkan oleh penguasa. Memang prinsip demokrasi itu membolehkan siapapun untuk milih dan untuk tidak milih, kan gitu. Oleh karena itu, ketika ada pemilu kok calonnya cuma satu, pasti jadi apa belum tentu? Calonnya cuma satu nih, pasti jadi apa belum tentu jadi? Belum tentu jadi. Ya, jadi rakyat diberi kebebasan mau memilih calon tunggal itu apa tidak. Itu nggak harus ngumpet-ngumpet, nggak harus sembunyi-sembunyi, karena dilindungi oleh undang-undang di negara manapun yang menerapkan sistem demokrasi itu. Karena memang demokrasi itu bebas-bebasnya. Ya, sangat bebas, luar biasa. Pelacur mencalonkan diri jadi pemimpin, boleh nggak? Ya boleh, bebas, demokrasi. Bersaing antara pelacur dengan ustadz, ulama, ya boleh saja. Itulah demokrasi. Berangkat haji menjadi petugas medis jamaah haji tanpa mahram bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Seperti tadi, bahwa keutamaannya besar sekali, apalagi petugas ya menolong kaum muslimin, tapi dengan melakukan hal yang haram, safar tanpa mahram. Bolehkah? Tidak boleh. Sebesar apapun sebuah kebaikan tidak boleh kita lakukan kalau harus dengan cara melakukan dosa. Bolehkah menjadi supir yang majikannya wanita? Kalau berdua, ya tidak boleh. Kalau terus berdua tiap hari, tidak boleh. Jangan menggampangkan larangan Nabi SAW. Ini kan termasuk apa? Berkhalwat. Kecuali suami istri itu kita antarkan atau sekeluarga, ya. Tapi kalau khusus menjadi supir si wanita tersebut, jangan pernah mengatakan beliau kan terhormat, kaya raya, nggak mungkin tergoda dengan supirnya. Siapa bilang? Setan iblis lebih pintar. Itu bukan satu dua. Itu bukan satu dua, mungkin ratusan, mungkin ribuan kejadian. Jika bernazar mau puasa seminggu berturut-turut,
tapi putus di tengah, apakah harus mengulang? Iya. Mana yang lebih didahulukan, belajar bahasa Arab atau tahsin? Tergantung siapa kita, ya. Kalau antum masih SD, SMP, SMA, tentu bahasa Arab, ya. Bahasa Arab luar biasa. Tapi sudah 70 tahun, ya, 80 tahun, sementara baca Al-Quran kurang lancar, ya baca Al-Quran. Jika seorang supir perusahaan dikasih uang bensin 2 juta selama sebulan, cukup tidak cukup, harus dicukupkan, kalau kurang nombok. Seperti ini apa boleh? Ini termasuk goror bukan? Iya, jelas. Karena selama sebulan itu tidak mungkin pas 2 juta, ya. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi antum masih ingat barangkali tidak semua goror haram. Tidak semua goror haram. Kalau semua goror haram, tentu sulit bagi kita untuk membeli nasi bungkus, ya kan? Nasi bungkus isi telur dan sayur, judulnya sama, ya, sayur kacang panjang misalnya, berapa? 15.000. Apakah sama persis? Ya, jumlah sayurnya, besar telurnya, jumlah uponya, tahu upo, ya, biji nasinya itu tentu nggak mungkin. Padahal harganya sama 15.000. Gororkah? Goror. Halalkah? Halal, karena tidak semua goror itu haram. Goror yang sedikit halal. Nah, 2 juta ini insya Allah tidak terlalu banyak, ya. Ya, berarti boleh insya Allah. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.